Campakkanlah aku ke dalam laut. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saudara-saudariku terkasih, campakkanlah aku ke dalam laut. Bukan kata-kata putus asa, tetapi adalah ungkapan kesediaan untuk menanggung resiko demi keselamatan orang banyak. Hal ini dikatakan Musa dalam pelariannya ke Tarsis untuk menghindari perutusan ke Niniwe. Kata-kata Yunus ini mengingatkan kita tentang panggilan kita untuk mengorbankan diri demi keselamatan orang lain, dan juga ungkapan kerelaan hati kita untuk berkorban agar orang lain selamat. Saudara-saudariku terkasih, hari ini sabda Tuhan menagih dari kita kerelaan tersebut, kerelaan untuk berkorban demi sesama kita. Kalau kita mendengar dalam bacaan pertama kisah Yunus, ia mau melarikan diri dari panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe mempertobatkan bangsa itu. Namun oleh karena diliputi rasa takut, Musa hendak melarikan diri dari perutusan tersebut. Sikap melarikan diri Yunus ini mengungkapkan sikap kita juga yang kadang mau menghindari perutusan, mau menghindari panggilan kita untuk kebaikan sesama kita. Tugasnya memang tergolong berat, bahwa ia seorang diri harus berangkat ke Niniwe, bangsa yang besar itu, dan juga mungkin bangsa yang terkenal galak. Sangat manusiawi apa yang dilakukan oleh Musa, oleh Yunus. Namun pekerjaan Tuhan tidak bisa berhenti atau tidak bisa dihentikan oleh ketakutan manusiawi kita, oleh rasa mindernya diri kita. Siapapun Anda, siapapun saya, jika Tuhan berkehendak melalui diri kita bahwa orang banyak harus diselamatkan, kita hanya dapat membiarkan kehendaknya yang terjadi. Yunus menyerukan kepada para penumpang di atas kapal itu agar dirinya dicampakkan ke dalam air laut, karena ia sadar bahwa ia telah berdosa melarikan diri dari perutusan Tuhan. Namun sikap dan tindakan Yunus ini menunjukkan bahwa ia menyesali dosanya, menyesali kesalahannya, dan ia bersedia menanggung resiko apapun agar orang banyak yang di atas kapal itu bisa diselamatkan dari amukan badai. Yunus mau menunjukkan bahwa ia rela menebus dosanya sendiri, dan ia merasa bahwa jangan hanya karena dirinya banyak orang dikorbankan. Dalam bacaan Injil, kita mendengar ada orang yang datang mau mencobai Yesus dengan pertanyaan, apa yang harus diperbuat untuk memasuki kerajaan Allah? Yesus menegaskan bahwa
Untuk memasuki kerajaan Allah, seseorang harus mampu mencintai sesamanya dan mengasihi sesamanya, selain mengasihi Tuhan di atas segalanya. Pertanyaan orang tersebut, siapakah sesamaku? Mengajak kita untuk memasuki suatu refleksi yang dalam tentang siapakah orang-orang yang ada di samping, ada di depan dan di belakang kita. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan tentang seorang Yeriko yang memiliki bela rasa yang tinggi dan tidak takut mengambil resiko menolong orang yang dirampok. Sementara imam dan Lewi, orang-orang yang sebenarnya diberi banyak karunia dan memiliki kedudukan khusus sebenarnya untuk kemanusiaan, justru menghindari menolong orang yang sekarat itu. Imam itu menghindari tanggung jawab untuk menolong sesamanya itu, mungkin karena lebih berpikir tentang ibadah yang akan dipimpinnya. Dan jika ia kehilangan ibadah, jadwal ibadah itu, maka ia mungkin kehilangan stipendium, kehilangan gaji, dan seterusnya. Sementara Lewi mungkin merasa diri bahwa ia memegang banyak uang dan kemungkinan ia akan menjadi incaran para perampok itu. Dua sikap imam dan Lewi ini menunjukkan sebagian besar dari mental kita yang kadang lebih memikirkan harta duniawi, jabatan, kedudukan dan keselamatan diri sendiri daripada memikirkan keselamatan orang lain. Sementara orang Yeriko itu menunjukkan pengorbanannya yang luar biasa. Ia tidak takut apapun jika ia harus dipanggil dan diutus untuk menolong dan membantu sesamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, sikap inilah yang patut kita hidupi dan hayati di dalam hidup kita sehari-hari. Campakkanlah aku ke dalam laut. Artinya kerelaan untuk mau berkorban demi keselamatan dan kebahagiaan orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita semua.